Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Fauzan Alfi, nomor induk mahasiswa 20200720113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu kelompok 3. Namun di sini saya akan mewakili atau menjadikan sebuah tugas secara individual, yaitu tentang praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Perlu kita garis bawahi bahwasannya praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama itu ada berbagai pengaruh. Yang paling utama yaitu pengaruh yaitu tentang globalisasi. Mengapa globalisasi itu sangat berpengaruh untuk praktek pembelajaran agama? Karena globalisasi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan beragama, baik yang bersifat materi maupun non-materi, termasuk dalam konteks pendidikan. Perubahan ini mencakup pengaruh globalisasi pada tata kelola keseluruhan yang timbul dari interaksi yang luas dan intensitas di antara berbagai kelompok manusia. Seiring dengan merajalelanya komersialisasi dan transformasi ruang telah menyebabkan pergeseran dalam konteks keagamaan. Tidak hanya batasan-batasan agama menjadi kabur, namun juga ada nilai-nilai dan ajaran agama juga bercampur dengan nilai-nilai dan ajaran agama lainnya. Sementara ketaatan terhadap agama sangat melemah. Oleh sebab itu, salah satu dampak nyata dari situasi ini adalah munculnya individualisasi dalam praktek keagamaan yang menghancurkan kekuatan kolektif dan membuat praktek keagamaan lebih bersifat pribadi. Nah, globalisasi itu sangat berpengaruh dalam proses praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama di kelas maupun di luar kelas. Di sini saya akan menjelaskan yang mana tentang pengertian praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama ialah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan inklusif, baik itu di luar kelas maupun di luar kelas, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang agama dapat belajar dan berinteraksi secara positif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Tentu praktek pembelajaran agama itu sangat perlu dipraktikkan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena Indonesia itu merupakan suatu negara yang multikultural, baik itu dari sukunya, agamanya, bahasanya, dan juga masih banyak lainnya yang berbeda. Bahkan di Indonesia pun, walaupun dia beragama Islam, tetapi dia ada yang namanya suatu keorganisasian, yaitu adanya organisasi Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Namun di dalam organisasi tersebut merupakan suatu organisasi yang memberikan yang namanya Al-Islamu Rahmatan lil Alamin. Selanjutnya yaitu tentang implementasi pembelajaran agama. Yang mana dalam penerapannya itu ada 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran agama dulu. Yang mana implementasi pembelajaran agama yaitu dialog antar agama. Kedua, proyek kolaboratif yang menggabungkan elemen-elemen agama. Dan yang ketiga, refleksi diri untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pluralitas keagamaan dalam masyarakat.
Mengapa dialog antar agama itu sangat penting? Karena dengan adanya dialog antar agama, peserta didik akan lebih mudah dan lebih mengetahui bagaimana kandungan atau isi-isi ajaran agama yang lainnya. Sehingga dengan adanya kita pengetahuan tentang agama lain, maka akan menumbuhkan rasa yang namanya toleransi, yang namanya iman kita menjadi lebih kuat, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu ada implementasi dari segi praktis. Yang mana dari segi praktis ini berarti lebih kepada cara pemberlakuan atau pengalaman kita ke depannya. Yaitu yang pertama ada contohnya seperti kunjungan ke tempat ibadah. Dengan adanya kunjungan ke tempat ibadah itu ialah sangat penting. Kunjungan ke tempat ibadah itu bukan hanya kita sebagai agama Islam, kita berkunjung ke gereja, itu seolah-olah kita itu untuk beribadah dengan kepada agama Kristen. Namun itu salah. Dengan adanya kunjungan kita ke tempat ibadah beda agama, itu akan lebih kita mengetahui, oh seperti ini agama gereja ini, oh seperti ini gereja agama Hindu ini, oh seperti ini agama Konghucu ini. Jadi dengan adanya kita kunjungan ini, maka akan lebih memberikan yang namanya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya itu dialog antar agama. Tadi saya sudah jelaskan apa itu yang namanya dialog antar agama, itu sangat penting. Yaitu yang ketiga adalah proyek kolaboratif. Yang namanya proyek kolaboratif yaitu segala sesuatu yang kita akan menciptakan suatu benda ataupun tentang kerjasama antar satu dengan yang lainnya, itu tidak bergantung kepada yang namanya agama. Yang namanya kerjasama itu tidak memandang status. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Yaitu tentang upaya untuk membentuk sikap terbuka. Dengan adanya sikap terbuka, kita akan lebih tahu, oh orang ini memiliki sifat seperti ini, oh orang ini memiliki karakter seperti ini, oh orang ini memiliki agama bukan seperti kita. Nah, yang kedua yaitu tentang penghargaan terhadap keberagaman. Yang namanya penghargaan itu sangat penting karena di dalam agama Islam juga sering dikatakan yaitu bagaimana cara kita untuk bertoleransi kepada agama-agama lain. Yang ketiga yaitu pemahaman mendalam tentang agama-agama yang ada. Nah, tentu sebelum kita mempelajari agama-agama lain, kita harus lebih yang namanya meyakinkan atau menguatkan keimanan kita, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dikuatkan sebelum yang mananya kita ingin belajar tentang agama lain. Karena semisalnya kalau kita belajar tentang agama lain, kalau iman kita masih lemah, maka bisa dikatakan kita akan tergoyahkan. Bahkan kita bisa terhasut dengan yang namanya agama-agama lain. Tapi kalau misalnya kita memiliki iman yang sangat kuat, maka hal-hal itu tidak akan berlaku kepada kita. Selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran, praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Di sini ada berbagai model, yaitu ada 6. Yang mana model pertama itu model kolaboratif. Apa sih yang dikatakan dengan model pembelajaran kolaboratif? Tadi sudah saya jelaskan, tapi sini saya akan mempertegas lagi bahwasannya peserta didik dari berbagai agama diajak untuk bekerja sama dalam aktivitas pembelajaran. Mereka dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan saling memahami nilai-nilai agama masing-masing melalui proyek bersama. Yang kedua yaitu adalah dialog interaktif. Tadi saya sudah jelaskan juga. Yang ketiga yaitu model pembelajaran eksplorasi budaya. Yang mana model ini yaitu mengajak untuk peserta didik lebih bisa menggali dan memahami lagi
tentang berbagai budaya agama lain melalui kunjungan ke tempat ibadah, pertemuan dengan pemimpin agama, atau kegiatan lain yang melibatkan pengalaman langsung. Selanjutnya yaitu tentang model berbasis kasus. Model pembelajaran berbagai kasus itu menggunakan studi kasus nyata atau simulasi situasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama. Hal ini dapat membantu peserta didik melihat bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah model pencerita. Model ini sangat disukai oleh khalayak peserta didik yang ada di Indonesia. Tentu dengan adanya model penceritaan ini, maka akan lebih mudah untuk memberikan stimulus tentang modernisasi agama ini kepada peserta didik. Karena dengan biasanya untuk model penceritaan itu merupakan suatu model yang sangat melekat kepada peserta didik. Yang keenam yaitu aksi sosial, model aksi sosial. Yang mana model aksi sosial ini mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Contohnya seperti semisalnya ada perperangan di Palestina, yaitu mengakibatkan penindasan kepada agama Islam. Tentu di situ kita tidak bisa berdiam diri. Kita sebagai orang Islam, orang yang berakal, orang yang memiliki yang namanya hati nurani, pasti kita harus melakukan yang namanya itu aksi sosial. Dengan adanya aksi sosial itu akan memberikan dampak positif bagi kita dan juga bagi yang lainnya. Mungkin ada contoh selanjutnya itu tentang semisalnya ada di sebuah tempat, sebuah gereja di Indonesia yang mana agama Kristen ini yaitu termasuk kepada minoritas yang ada di Indonesia, yang mana di Indonesia itu banyaknya mayoritas agama Islam. Ketika itu ada sebuah gereja kena musibah, yaitu terkena pohon rubuh. Oleh sebab itu, dengan kita sebagai agama Islam dan juga kita memiliki hati nurani, untuk itu sebaiknya kita bekerja sama atau bekerja bakti untuk membereskan dan membantu gereja tersebut dalam terkena musibah tersebut. Selanjutnya yaitu adanya model pembelajaran beda agama menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua para ahli, yaitu Jack L. Shermer, yaitu dia seorang ilmu pendidikan yang ada di Belanda, yang mana dia itu menyebutkan ada 3 model pembelajaran beda agama. Yang pertama adalah sikap politik terhadap pendidikan, yang mana disebutkan yang dimaksud dengan sikap politik yaitu adalah pembebasan kaum tertindas dan perjuangan untuk memanusiakan manusia. Kedua adalah sistem pendidikan harus berfungsi sebagai alat untuk membantu orang memahami dan mendapatkan kebebasan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap toleran. Selanjutnya yaitu Muhammad Agus Nuryatno, yaitu dia memiliki yang namanya model dinding. Apa sih yang disebutkan dengan model dinding? Sebenarnya model dinding ini telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tentang bagaimananya kita bermodernisasi agama yang telah disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tentang lakum dinukum waliyadin. Ya. Namun menurut M. Agus Nuryatno ini itu dia bermaksud kepada pemberantasan kekerasan, kemiskinan, korupsi, manipulasi, dan intoleransi. Menurut saya, dari semua model yang tadi, itu sebenarnya sudah ada di dalam kandungan yang ada di Al-Quran.
selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya praktek agama itu seperti apa. Dalam praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama, kesimpulan yang paling utama ialah menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mempromosikan pengertian, toleransi, dan juga kerjasama antar peserta didik dari berbagai latar belakang agama. Melalui model pembelajaran kooperatif, dialog interaktif, eksplorasi budaya, studi kasus, penceritaan, dan aksi sosial. Kemudian dampaknya yaitu adalah peserta didik dapat memahami dan menghargai apa yang namanya itu tentang nilai-nilai agama antara agama satu dengan agama yang lainnya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Jalan-jalan ke Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gu, udah Gu. Gu, ini gimana matiinnya Gu? Udah atuh.